Nama saya Perli Septria, NPM 18010035 dari kelompok 3. Di sini kita akan membahas tentang materi dari graf. Selanjutnya langsung saja kita akan membahas materi dari definisi graf. Di sini kita akan lihat dari gambar pertama, kedua, ketiga. Coba perhatikan kalian, apakah ada yang beda dari gambar satu, kedua, dan ketiga tersebut. Baik, kita akan bahas lebih rinci dari gambar pertama. Jadi gambar pertama yaitu di sini terdapat dari graf sederhana. Langsung saja kita akan menentukan V dan I. V dan I. Di mana V itu adalah simpul dan I adalah sisi. Dari gambar pertama terdapat simpul dari 1, 2, 3, 4. Berarti simpulnya yaitu 1, 2, 3, dan 4. Sisinya ada 5, yaitu 1 dan 2, 1 dan 2, 1 dan 3, 2 dan 3, 2 dan 4, dan 3 dan 4. Nah, berarti sisinya yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sisinya yaitu 5. Selanjutnya kita akan membahas dari gambar kedua, yaitu graf ganda atau simpul ganda. Di sini kita akan tentukan simpul dan sisinya, sama seperti dari gambar yang pertama tadi. Kita akan menentukan simpul dan sisi. Sama saja kita akan menentukan simpulnya sama seperti yang gambar pertama. Simpulnya yaitu 1, 2, 3, 4. Sama seperti kayak gambar yang pertama tadi. Selanjutnya kita akan membahas sisinya. Sisinya cuma beda gandanya. Di sini ada 1, 3, berarti gandanya yaitu 1, 3 juga. Di sini ada garis 2, berarti ganda. Berarti 1, 3. Karena ganda kita tulis lagi karena garisnya 2. 1, 3. Selanjutnya 1, 2. Di sini tidak ada gandanya, maka 1 saja kita tulis. Selanjutnya 2, 3. Selanjutnya 3, 4. Di sini ada ganda, maka kita tulis 2 kali. 3, 4. 2, 4. Di sini tidak ada gandanya, maka kita tulis 1 saja. Berarti 2, 4 saja. Dan itu cara menentukan sisinya dari ganda. Selanjutnya kita akan menentukan dari gambar ketiga, yaitu menentukan V dan I. Sama saja seperti gambar pertama dan kedua. Di sini bedanya di gambar ketiga, yaitu ada E8.
teman-teman di sini, yaitu di sini terdapat graf loop atau graf gelang. Ya, seperti gelang di sini. Jadi kenapa gelang atau loop? Jadi gini, di sini mulai dari satu, kembali ke satu. Disimpul satu. Sekarang kita menentukan simpul satu. Di sini mulai dari simpul satu dan beraktif juga ke simpul satu. Jadi dia bolak-balik sini lah. Sekarang kita akan menentukan simpul dan sisinya, sama seperti yang gambar ke pertama, kedua. Dari simpulnya sama seperti gambar pertama, kedua, 1, 2, 3, dan 4. Sisinya yaitu sama seperti 1 dan 2 tadi, gambar 1 dan 2 tadi, tapi bedanya cuma tinggal menambahkan dari E8 dari E1, E2, karena di sini terdapat sisinya terdapat namanya, maka kita tulisnya seperti ini saja ya. E1, E2, E3, E4 sampai dengan E8. Ya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata saya yang salah, saya mohon maaf. Di sini saya akan memberikan contoh ketetanggaan yang terhubung langsung. Di sini teman-teman bisa lihat kan, dari 3 buah gambar ini teman-teman bisa lihat yang dinamakan ketetanggaan secara langsung, yaitu contohnya simpul 1 terhubung langsung dengan simpul 2. Simpul 2 terhubung dengan simpul ketiga. Kesimpul 1 juga terhubung dengan kesimpul ketiga. Jadi ketetanggaan langsung yaitu adalah simpulnya bisa saling terhubung secara langsung. Dan contoh ketetanggaan yang tidak langsung adalah contohnya simpul 1 dan simpul 4, yaitu tidak bertetanggaan karena tidak terhubung secara langsung. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penulisan, pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elia Handayani, NPM 18010024. Saya berasal dari kelas Informatika A1, semester 5. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang graf, yaitu materi representasi graf dalam bentuk matriks atau keterhubungan graf dalam bentuk matriks. Oke, berikut materinya akan saya jelaskan. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang representasi graf dalam bentuk matriks. Nah, graf ketanggaan atau graf 01 atau graf 01 disebut juga dengan graf 01. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang graf. Di sini ada graf yang ketetanggaan dan graf ketidaktetanggaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan graf yang ketidaktetanggaan dulu. Nah, di sini saya buat ada simpul 1. Saya buat di sini simpul X dengan simpul Y.
Nah, ini graf yang tidak berketetanggaan. Nah, jadi N, X, Y sama dengan 0. Mengapa 0? Karena X sama Y tidak berketetanggaan. Jadi nilainya adalah 0. Lanjut, di sini kita akan mengetahui graf yang berketetanggaan. Nah, di sini saya akan buat lagi simpul X dengan simpul Y. Nah, kita buat di sini garis. Nah, garis inilah yang menentukan apakah graf tersebut berketetanggaan atau tidak berketetanggaan. Jadi, N, X, Y sama dengan 1. Mengapa hasil nilainya 1? Dikarenakan simpul X sama simpul Y itu berketetanggaan. Jadi nilainya adalah 1. Baiklah, kita lanjut dengan teori representasi graf dalam bentuk matriks tadi. Nah, di sini saya akan membuat 4 simpul. Kita buat 4 simpul ini dengan angka 1, 2, 3, dan 4. Di sini kita buat garis ya. Nah, kita juga akan membuat matriksnya. Di sini kan ada simpul 1, simpul 2, simpul 3, dan simpul 4. Nah, jadi matriksnya ada 4. Ada 4 baris. Ada juga 4 kolom. Nah, di sini kita akan membuat matriksnya. Nah, keterhubungan simpul 1 sama simpul 1. Nah, simpul 1 sama simpul 1 tidak ada keterhubungannya. Jadi nilainya 0. Nah, simpul 1 sama simpul 2 ada keterhubungannya. Nah, jadi nilainya adalah 1. Nah, simpul 1 sama simpul 3 ada keterhubungannya. Jadi nilainya 1. Berikut simpul 1 sama simpul 4 tidak ada keterhubungannya. Jadi nilainya adalah 0. Nah, di sini kita akan mengetahui kolom yang kedua ya. Nah, simpul 1 dengan simpul 2 ada keterhubungannya. Jadi nilainya 1. Nah, simpul 2 dengan simpul 2 tidak ada keterhubungannya atau loop. Jadi nilainya 0. Nah, simpul 3 dengan simpul 2, simpul 3 dengan simpul 2 ada keterhubungannya. Jadi nilainya 1. Nah, simpul 4 sama simpul 2 ada keterhubungannya. Jadi nilainya adalah 1. Nah, lanjut. Kita ke kolom yang ketiga. Yang kolom yang ketiga, simpul 3, simpul 1 sama simpul 3 ada keterhubungannya. Jadi nilainya adalah 1. Nah, simpul 2 sama simpul 3 ada keterhubungannya. Jadi nilainya adalah 1. Berikut simpul 3 sama simpul 3 ini tidak ada keterhubungannya atau ganda. Atau ini single. Jadi tidak ada keterhubungan, jadi nilainya adalah 0. Nah, berikut simpul 4 sama simpul 3 ada keterhubungannya. Jadi nilainya adalah 1. Kita lanjut dengan kolom yang keempat. Nah, kolom yang keempat, simpul 1 sama simpul 4 tidak ada keterhubungannya. Jadi nilainya adalah 0. Nah, simpul 2 dengan simpul 4 ada keterhubungannya. Simpul 2 sama simpul 4 jadi nilainya adalah 1. Nah, berikut simpul 3 sama simpul 4 ada keterhubungannya. Jadi nilainya 1. Nah, simpul 4 ke simpul 4 tidak ada keterhubungannya.
atau single atau loop, jadi nilainya adalah 0. Nah, inilah matriknya. Nah, ini adalah matriks dari simpul 1, simpul 2, simpul 3, dan simpul 4. Sini kita buat matriks dulu ya. Kita kurung. Nah, ini adalah hasil dari simpul 1, simpul 2, dan simpul 3, dan simpul 4 yang kita buat tadi. Nah, itulah penjelasan dari saya tentang teori representasi graf dalam bentuk matrik. Nah, jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dapananda Adizandela. Saya dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang graf. Di sini kita lihat graf ketetanggaan. Ini gambarnya. Graf ketetanggaan disebut juga I dan J atau simbol dan baris. I sebagai simbol, J sebagai baris. Simbol 1, simbol 2, simbol 3 itu berdekatan, jadi kita buat sebagai baris. Dan 1, 2, 3, 4 kita buat sebagai kolom. Jika simbolnya berdekatan, maka ditulis 1. Jika berjauhan, ditulis kosong. Simbol 1 dan simbol 2 itu berdekatan, jadi kita buat 1 karena kedua simbolnya saling berdekatan. Begitupun selanjutnya. Ini graf yang lainnya atau graf isomor. Graf isomor adalah graf yang memiliki gambar yang berbeda namun sisi yang sama. Dapat dilihat pada gambar 1 dan gambar kedua, gambarnya beda namun sisinya sama. Simbol 1 dan simbol 2 sisinya adalah E1 atau E1 berada di simbol 1 dan simbol 2. Dan simbol 1 dan simbol 5 sisinya adalah E2 atau E2 berada di simbol 1 dan simbol 5. Kita lihat pada gambar yang lainnya. Simbol 1 dan simbol 2 itu berdekatan atau sama, jadi kita buat E1. Dan simbol 1 dan simbol 5 juga sama seperti pada gambar yang pertama tadi. Korespondensi itu disebut sisi yang berbeda atau gambar yang berbeda namun memiliki sesi yang sama. Dan graf Planar. Graf Planar adalah graf yang tidak saling bersilangan. Kita lihat pada gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Yang tidak graf Planar itu cuma gambar kedua karena sisinya tidak bersilangan. Tidak sama seperti gambar ke-1 dan gambar kedua. Graf Planar dapat kita contohkan pada kehidupan sehari-hari kita. Itu adalah contohnya seperti AC. Jika salah satu komponennya ada yang bersilang atau berkaitan, maka semuanya akan konslet. Sekian, terima kasih.